Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham JPFA atau Java Confit Indonesia Tbk. Ya, hari ini tanggal 6 Maret nih, ya harganya turun 2,3%, cukup dalam ya ke harga 1250 dan Java ini sudah rilis laporan keuangan tanggal 2 Maret 2023 ya, tutup tahun 2022. Nah, sekarang kita akan cek dulu bagaimana eh, kinerja harga sahamnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ini tentu saja kurang menggembirakan kalau dilihat karena semuanya negatif. Ya, bahkan year to date 2023 ini juga masih negatif. Artinya rata-rata teman-teman kalau punya saham JEPFA itu pasti sedang floating minus. Kalau kita lihat harga tertingginya 1.700 dan harga terendahnya 1.200 dan ini mendekati harga terendahnya teman-teman ya dalam setahun terakhir. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham JEPFA ini dari sisi analisa fundamental, seasonality, bandarmologi, dan teknikal kira-kira ada apa di saham JEPFA ini dan kira-kira kedepannya akan seperti apa. Baik, sebelumnya akan saya bahas dulu ini adalah corporate action terdekat yang akan dilakukan oleh JEPFA ya. Ada RUPS SLB ya, nanti tanggal 5 April. Kemudian nanti akan ada buyback saham, ya ada buyback saham, total budgetnya 350 miliar. Kemudian nanti ada PMTHMEDTD gitu ya. Jadi ada penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Ya, jadi ini ada orang yang mau masuk ke perusahaan ini, namun intinya gini ya teman-teman ya, ada penambahan modal, namun investor existing tidak diberi kesempatan eh, untuk apa ya, untuk menambah modal ya. Jadi sehingga mau tidak mau akan terdilusi saham kepemilikan saham yang dipegang oleh saat ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerja jangka panjangnya ya. Kalau kita lihat ini masih bagus banget teman-teman ya, pendapatannya stabil naik terus ya. Kemudian laba kotornya ini naik namun ya ini cenderung stagnan ya sejak 2018. Laba usahanya justru dari 2018 cenderung turun ya, tertinggi ini laba di tahun 2018 ya, meskipun tadi pendapatannya tidak setinggi 2022 ya, namun secara laba paling tinggi 2018. Untuk laba bersih juga sama paling tinggi 2018 dan 2022 ini cenderung lebih rendah. Ya, namun secara overall kinerjanya jangka panjang secara pendapatan naik teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat kenapa kok bisa seperti itu tadi karena labanya turun meskipun pendapatannya naik karena kalau kita lihat jangka panjangnya teman-teman ya, beban pokok penjualannya ini meningkat ya. Yang tadinya 83% jadi 84,3%. Kemudian sorry HPP-nya ya, ini HPP-nya meningkat, kemudian beban usahanya juga meningkat ya dari 9,3% ke 10,1%. Ya, sehingga labanya turun nih ya teman-teman ya. Laba kotornya turun, laba usahanya ini juga turun, kemudian laba bersihnya juga turun ya secara prosentase dari struktur pendapatannya. Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya teman-teman ya, yang sudah dirilis tutup tahun 2022 kita bandingkan dengan tutup tahun 2021. Secara pendapatan tadi masih naik kelihatan ya, 9,1%. Laba kotornya ini turun teman-teman ya, turun 4,2%, laba usaha turun 12,8% dan laba bersihnya turun 30%, cukup dalam. Nah, kalau kita lihat di sini itu penyebabnya karena beban pokok penjualannya naik teman-teman ya secara prosentase ya. Meskipun apa beban usahanya turun namun ini tidak sebanding ya dengan beban pokok penjualan ya yang naiknya cukup besar. Kemudian kalau kita cek di sini juga secara prosentase labanya turun ya, laba usaha, laba kotor maupun laba bersih secara prosentase turun ya. Jadi selain secara nominal, secara prosentase juga turun. Nah, sekarang kita akan bahas valuasinya teman-teman ya. Valuasinya kalau kita cek di sini PBV pada saat
video ini dibuat adalah 1,15 dan pernya 10,32. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya ini PBV terendah teman-teman ya, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pernya bukan yang terendah, namun ya ini masih dibilang rata-rata teman-teman ya, di atas rata-rata sedikit. Ya, kalau kita cek di sini ROE-nya 11,14%. 11,14%. Kita bagi dengan PBV karena kita bayarnya 1,15 ya. Sehingga ROE secara kita ya kalau beli di harga saat ini 1250 itu adalah 9,6% setahun. Jadi di bawah 10% ini masuk ke kategori mahal teman-teman ya. Menurut standar saya sendiri. Oke, ini dari valuasinya, kemudian dari dividen. Kalau kita cek ini cukup rutin bagi dividen, ya nggak pernah bolong, kecuali 2015 nih bolong satu kali ya. Namun terakhir ini nggak pernah bolong. Ya, terakhir bagi dividen itu tanggal ini come date-nya 14 April 2022 ya. Ini bulan April ya, 2 tahun terakhir bulan April. Ya, yield-nya 4,8%. Dan kalau kita lihat ini EPS-nya kan sudah keluar 121 ya. Dan ini DPR-nya ini payout ratio-nya tidak teratur teman-teman ya. Jadi dia lebih mementingkan nominal. Kalau dilihat dari historicalnya ini kan lebih mementingkan nominal ya. 20, 10, 15, 50, 50, 50, 50, 20, 40, 60. Jadi tidak DPR-nya ini malah yang tidak teratur ya teman-teman ya. Jadi kalau saya boleh prediksi karena ini IPS-nya 121 kemungkinan dia akan membagi 50 teman-teman ya. Kemungkinan dia akan membagi 50 karena kebanyakan dia membagi di angka 50. Ya kalau dibagi 1250 ya kira-kira 4%. Oke, ini dari sisi dividen forecast-nya jika dia jadi membagi dividen ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita cek dari seasonality-nya ya. Nah, kalau kita lihat ya, bulan Maret ini sudah turun cukup dalam. Ya, ini yang menyebabkan year to date ini menjadi minus di bulan Maret ini, teman-teman ya. Jadi, di awal Maret ini justru turunnya dalam sekali. Mungkin setelah rilis laporan keuangan, teman-teman ya, karena labanya turun, karena orang kan pasti lihatnya labanya. Labanya turun sehingga banyak yang buang barang, teman-teman ya. Dan tapi memang di bulan Maret ini prosentase untuk naiknya kecil juga gitu ya. Dan nanti adanya di April. Nah, tadi kalau kita sambungkan dengan dividen, ya di mana 2 tahun terakhir itu dividennya dibagikan di bulan April, ya maka Maretnya biasanya naik. Ya, Maretnya biasanya naik. Namun ini sudah turun nih. Jadi ini sebenarnya kesempatan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat RUPS-nya kan awal April. Jadi pengumuman dividennya kepastiannya adalah di April nih, awal April tanggal 5 April kalau nggak salah tadi. Ya, sehingga kemungkinan besar untuk naiknya ada di bulan April teman-teman ya. Tergantung nanti hasil dari RUPS-nya, bagi dividen apa enggak, kemudian buyback-nya seperti apa, kemudian tadi penambahan modal tanpa hak memesan terlebih dahulunya seperti apa gitu teman-teman ya. Jadi ini di April, nanti wait and see di awal April teman-teman ya. Nah, ini adalah secara bandarmologinya. Kepemilikannya ada dipegang oleh Japfa Ltd, masyarakat 43,66% dan dia punya saham treasury ya teman-teman ya, 0,91%. Kalau kita cek jumlah pemegang sahamnya cukup lumayan banyak juga nih teman-teman ya. Ada 40 ribuan dan ini naik teman-teman ya, jumlah pemegang sahamnya justru naik ya. Karena ini kan sahamnya berfundamental bagus gitu ya. Bisnisnya sederhana, ya toh. Pastinya ini semakin turun, semakin orang tertarik, apalagi orang yang sangat meyakini analisa fundamental ya. Ini tentu saja saham yang menarik untuk dicicil terus. Semakin turun, semakin dicicil. Oke, sekarang kita cek lebih detail ya, komposisi pemegang sahamnya seperti apa. Ini floating semua ya, yang dipegang oleh Japfa Ltd, masyarakat saham treasury floating semua. 11,6 miliar ya, dan di Februari ini 2023 terakhir bulan lalu kepemilikannya dikuasai oleh investor asing ya 83,11% dan investor lokalnya hanya 16,89%.
Kalau kita breakdown lagi, investor lokal itu paling besar kepemilikannya adalah investor retail, teman-teman ya, 9,83% dan ini bertambah dari tahun lalu, Februari tahun lalu, setahun terakhir bertambah 3,15%. Jadi semakin turun harganya, semakin investor retail tertarik untuk membeli. Ya, dan terbesar kedua ini dipegang oleh asuransi ya. Nah, di sini dia buang barang ya, setahun terakhir buang barang, kemungkinan ini yang menyebabkan harganya turun juga. Ya, kemudian ada yang terbesar ketiga corporate ya atau perusahaan. Di sini juga ada reksadana ya yang buang barang 1% dalam setahun terakhir. Nah, kalau kita breakdown lagi untuk kepemilikan asingnya paling besar ada di corporate. Ya, jelas karena ini yang Japfa Ltd ini juga corporate, teman-teman ya. Maksudnya ini paling besar. Ya, kemudian terbesar kedua adalah institusi bank atau lembaga investasi ya, 10,25%. Dan terbesar ketiganya adalah di reksadana ya. Jadi reksadana asing juga ada di sini 3,72%. Ya, kalau investor asing kecenderungannya nggak terlalu banyak berubah atau bergerak ya teman-teman ya. Cuman corporate ini dia ada penambahan 0,38%. Ya, nanti kita lihat ya setelah ini siapa yang menambah. Kemudian karena ini investor asingnya cukup besar di sini persentase kepemilikannya, maka kita tentunya harus mengamati pergerakan investor asing di saham JEPFA ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, akhir tahun lalu ini buang barang, kemudian mulai Januari kumpulin barang, Februari kumpulin barang, dan Maret kumpulin barang. Ya, jadi di tahun 2023 ini, meskipun harganya masih turun, ya tadi, year to date, namun ternyata ini lagi diborong oleh investor asing. Kalau kita cek secara retailnya, teman-teman ya, dari sudut pandang retailnya, kepemilikan retailnya ini, year to date memang sedang diakumulasi ya. Artinya sedang dikumpulin oleh investor asing, kemudian untuk tahun lalu ini distribusi, teman-teman ya. Oke, ini adalah transaksi insider ya. Kalau tadi kita lihat ya, investor asing yang corporate membeli terus ini adalah JEPFA sendiri, teman-teman yang membeli sahamnya. Oke, ini adalah grafiknya, teman-teman ya, investor eh, ya apa foreign flow ya. Kalau kita lihat 2022 memang dia sedang distribusi, lihat grafiknya naik turun, cenderung turun, kemudian kita putus di Januari ya. Januari ini mulai naik ya, dan ini menariknya adalah harganya malah turun ya. Dan tadi ada corporate action ya teman-teman ya di bulan April nanti. Jadi kemungkinan akan terjadi gejolak harga di bulan April. Nah, ini adalah teknikalnya teman-teman ya. Kalau kita lihat ini sedang downtrend ya, sesuai dengan tadi price performance-nya terlihat ini sedang terbawah teman-teman ya. Nah, kalau boleh saya gambarkan kira-kira nanti pergerakan harganya, kemungkinan dia akan bisa turun teman-teman ya bulan Maret ini sampai 1150 ya, kemungkinan ya 1150. Jadi boleh saya gambarkan aja kira-kira ini begini ya, mungkin dia akan begini ya, ya kira-kira nanti di sini teman-teman ya. Nah, nanti tergantung bulan Aprilnya itu seperti apa. Jika ada dividen, kemudian dia akan memantul naik dari sini teman-teman. Jadi menurut saya sih wait and see aja di harga 1150. Oke, terakhir kemudian yang risamnya teman-teman ya. Tadi kita lihat dari fundamental kinerja jangka panjangnya naik secara top line-nya ya, secara pendapatannya. Kemudian kinerja jangka pendeknya juga naik secara top line atau pendapatannya. Sementara labanya turun. Valuasi terbilang mahal. Ya, rutin bagi dividen dengan forecast-nya 4%, namun ini tidak akurasinya kurang tinggi teman-teman ya, karena tidak teratur. Seasonality nanti ada peluang naik di bulan April ya, jadi tunggu aja nanti tanggal awal-awal April gejolak harganya seperti apa. Kemudian bandarmologi 2022 distribusi, year to date 2023 ini sedang akumulasi, teknikalnya sedang downtrend teman-teman ya. Dan terakhir disclaimer, sekali lagi video yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang pastinya juga bisa salah. Teman-teman silahkan bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di video ini. Oke, sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.